bahwa Allah itu penuh kasih, Allah itu luar biasa. Saya bilang tidak perlu penglihatan, karena apa? Alkitab ini sudah cukup, sudah lengkap mengatakan itu. Orang yang membaca Alkitab pasti. Aku datang dengan telanjang, aku pulang juga dengan telanjang. Terpujilah Tuhan. Sanggup enggak? Shalom. Kita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melanjutkan cerita lama kita, ya, berbicara tentang kerajaan surga. Ya, kiranya setelah Bapak Ibu tahu kerajaan surga itu yang dimaksud dalam Alkitab apa, mudah-mudahan kita semua rindu masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, jadi kita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema kita tetap tentang kerajaan surga. Ya, kerajaan surga menurut Alkitab itu berbicara apa? Satu, kedatangan Roh Kudus. Dua, tiga. Ya, kita teruskan, saudara-saudara. Kerajaan surga, kalau tadi pertama menunjukkan kedatangan Roh Kudus. Ya. Kedua, surga sebagai tempat kekekalan. Ya, nanti akhirnya kita kekal semua di surga. Setelah akhir zaman, lalu Yesus Kristus datang membangkitkan kita semua. Ya, amin. Oh, aminnya ngejek ya. Nah, terus surga yang ketiga menyatakan kuasa. Adanya kuasa membuktikan kita pasti sudah masuk ke dalam surga yang mulia. Makanya di situ juga berlaku digenapi firman Tuhan. Doa Bapa Kami itu dia mengatakan apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya. Nah, jadi di bumi ini sudah kita merasakan suasana atau keadaan surga. Di bumi ini tidak mungkin kalau kita mati tidak dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dan hidup kekal bersama di kerajaan surga. Ya, tidak mungkin kalau kita sudah memiliki kuasa. Nah, oleh karena itu kita yang dikasihi oleh Tuhan, semua nabi, semua rasul punya kuasa. Tidak ada nabi yang tidak punya kuasa. Tidak ada rasul yang tidak punya kuasa. Ya, bahkan rasul yang paling teraniaya, ya. Hidupnya digoreng, ya, pakai minyak di belakang, ya, digoreng. Tahu namanya rasul itu? Rasul siapa? Itulah menerima kitab wahyu, ya, Rasul Yohanes. Dia digoreng, lalu dibuang karena tidak mati, digoreng, ya. Lalu dibuang ke Patmos,
duduk nggak bisa, berdiri juga nggak bisa, harus jongkok. Makanya pada waktu Rasul Yohanes keluar dari penjara, ya, itu asli kakinya tidak bisa diluruskan lagi. Sampai segitu saudara-saudara penderitaan yang dialami para rasul. Tetapi kenapa mereka sanggup menahankannya? Kenapa dia kuat menahankannya? Oleh karena dia bersama Yesus. Amin. Ya. Oleh karena dia bersama Yesus. Makanya Yesus khusus datang ke penjara Patmos. Ya. Lalu dilawatnya lah Rasul Yohanes. Ya, dilawatnya. Kalau Stefanus dia dilempari pakai batu, Yesus juga berdiri untuk mengadakan pembelaan bagi Stefanus. Jadi banyak yang sudah martir, ya banyak. Penginjil-penginjil sekarang masih belum ada apa-apanya dibanding para rasul, dibanding zaman mula-mula dulu, belum ada apa-apanya. Ini jangankan disuruh menginjil lalu menderita penjara, ya seperti Saifuddin, belum apa-apanya. Disuruh berpuasa juga susah, setengah mampus. Ya. Padahal ya itu berpuasa itu adalah untuk kepentingan pribadi juga. Tapi manusia di akhir zaman ini lebih mencintai diri sendiri, itu lebih baik. Itu sudah dinubuatkan Alkitab, mencintai diri sendiri. Ya, dan dinubuatkan dalam Alkitab. Nah, kita yang dikasih oleh Tuhan, nah, coba kita baca dulu ayatnya. Surga sebagai tempat sebagai tentang kuasa, ya, berbicara tentang kuasa. Kalau minggu yang lalu saya sudah katakan 1 Korintus 4:20, Markus 9:1. Nah, sekarang kita mau lihat Ibrani dulu, ya. Ibrani 2 ayat 4. Kita baca sama-sama ya. Nah, jadi berbicara tentang kuasa, oke? Sorga berbicara tentang kuasa. 1, 2, 3. Allah menentukan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Nah, jadi kita yang dikasih oleh Tuhan sampai detik ini, ya, mujizat masih berlaku. Sampai detik ini mujizat itu hanya terjadi di dalam nama Yesus Kristus, ya. Mungkin kita mau mengatakan suatu hal, ya. Aku kok gak bisa disembuhkan. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak mungkin ilmu kedokteran dilenyapkan begitu saja. Karena itu kuasa yang dimaksud di situ, ya, bukan hanya kuasa menyembuhkan, tetapi lebih cenderung kuasa dalam mengusir setan. Banyak penyakit yang diakibatkan oleh setan, ya. Dan penyakit lebih banyak dibuat setan.
Kalau penyakit oleh karena alam ini ya demam-demam loh. Ya, flu itu dibuat oleh alam. Saya minum sebentar ya. Jadi orang-orang yang sering menerima mujizat, orang-orang yang sering menerima mujizat hanya orang-orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu sama-sama iman timbul dari pendengaran, oleh pendengaran firman Kristus. Tanpa firman Kristus tidak mungkin ada mujizat. Tapi semua orang mengharapkan mujizat. Tidak mungkin ada mujizat bagi orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Ya, tidak mungkin. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia, itulah manusia Yesus Kristus. Jadi mengerti firman Tuhan, mengerti pribadi Yesus, baru ada mujizat. Ya, itu makanya kita yang dikasih oleh Tuhan, yang paling penting adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang memelihara kita semua. Firman Tuhan itu yang memelihara bumi ini. Firman Tuhan itu yang membuat kita hidup sejahtera dan kuat sehat. Ya, itu. Oke, kita yang dikasih oleh Tuhan. Coba kita lihat satu ayat lagi di dalam Roma 14 ayat 17. Ini mau saya tunjukkan, kita baca sama-sama ya, pelan-pelan aja bacanya. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sebab kerajaan Allah bukan, tapi soal apa? Tetapi soal kebenaran, soal sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Jadi bukan soal makanan. Saya pening kepala saya sebenarnya. Ya. Karena siapa itu Bapak Ninan namanya yang menjual mineral itu? Dia katakan apa? Surga itu bagiku, ya, kalau aku bisa minum, kalau aku bisa makan. Itu jelas dikatakan bukan soal makanan, bukan soal minuman, tapi soal kebenaran dan sukacita oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak mungkin ada kuasa, tidak mungkin. Jadi jelas sekali lagi, bukan soal makanan, bukan soal minuman. Perkara surga itu bukan soal makanan dan minuman. Ya. Jadi kemarin saya bicara begitu, ya, dengan si Karo-Karo didukung oleh sama siapa namanya itu? Kacaribu. Didukung sama Kacaribu. Surga itu bagiku adalah bisa makan dan bisa minum. Makanya apa yang kita makan itu jadi taiknya semua. Ya, apa yang kita minum itu pun jadi taik juga jadi kencing. Nggak ada yang berguna di dalamnya, nggak ada. Makanya sekali lagi, perkara-perkara surga itu bukan soal makanan, bukan soal minuman,
Tetapi soal perkara kebenaran, soal sukacita oleh Roh Kudus. Nah, jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang menganggap surga itu bisa dia makan enak, bisa dia kenyang. Bukan sama sekali. Ya. Tetapi surga itu soal kebenaran, soal sukacita. Ya. Makanya makanan ya, itu ada makanan haram, ada makanan halal. Babi haram katanya. Kata siapa? Kata siapa? Ini kata Alkitab. Mana lebih tua Muhammad daripada Alkitab? Kata Alkitab bukan kata Muhammad. Iya. Tetapi di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-15, semua hukum Taurat dan ketetapannya sudah dibatalkan dengan penyaliban Tuhan Yesus. Ya. Sudah dibatalkan. Maka sekarang ini semuanya jadi halal. Ya, jadi coba kita periksa dulu ayatnya sebentar. Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 22. Situ kita melihat ya. Sudah datang? Oke. Ayat 16 ya. Sampai 22. Kita baca dulu. Pelan-pelan aja kita bacanya. 1, 2, 3. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru atau hari Sabat. Nah, sebentar ya. Apa katanya di situ? Janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Jadi secara tidak sadar, pantang ini udah dihukum belum? Udah dihukum kita. Contoh ya, nggak bisa makan lomo-lomo, udah dihukum belum? Secara tidak langsung kita sudah dihukum. Memang tidak dipenjara, tetapi menahan diri itu lebih capek daripada di penjara loh. Betul nggak? Hah? Belum tahu. Ya masuk penjara dulu lah. 3 hari sampai di penjara. Nah, ini kesempatan di penjara loh, karena ada corona ini. Harus 14 hari katanya dirumahkan. Nah, tapi jangan takut ya dengan corona. Nah, jadi kita dikasih oleh Tuhan dengan pernyataan ini, karena firman Tuhan, janganlah kamu dihukum ya dengan makanan dan minuman atau hari-hari raya. Itu coba kita lihat di dalam horoskop misalnya. Ya, tahu horoskop? Hah? Apa? Nah, itu di horoskop itu kan pertama dibicarakan keuangan. Nah, keuangan sedang baik. Nah, ada katanya lagi sedang susah, sedang pelit, ya kan? Hari yang baik, Kamis dan Jumat katanya lagi. Nah, gawat kita.
hari-hari. Padahal semua hari adalah hari Tuhan. Iya, semua hari adalah harinya Tuhan. Semua hari baik, nggak ada hari yang jelek. Nah, makanya jangan kita percaya ada orang katanya bisa niktik wari. Ya. Emangnya bisa niktik wari kira-kira? Macam mana niktik wari? Ini orang Karo ini banyak kali istilahnya. Niktik wari lah. Terus apa lagi istilahnya? Masalah wari-wari itu. Hari surga, hari apa katanya lagi? Hari-hari orang Karo itu. Gara ya. Gara apa lagi? Kalau hari Gara katanya kurang baik. Jadi lahirnya hari Gara, berarti anak kurang baik. Ya kan? Kira-kira gitu kan? Oke, terus ayat ke-17 ya. 1, 2, 3. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sudah wujudnya adalah Kristus. Itu wujudnya adalah Kristus. Terus ayat 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pula-pula mencapkan diri dan beribadah kepada mereka, serta berpanjang kepada penglihatan dan tanpa alasan membesarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Perhatikan saudara-saudara. Ini penyesatan banyak sekali dari sini. Penyesatan yang paling utama dari sinilah paling banyak. Ada pendoa katanya ngaku-ngaku, lalu sedikit dia berdoa baru belum 1 menit ya, berapa detik lah. Oh, aku melihat orang hanyut. Hanyut kemana kita bilang? Dia nggak tahu jawabnya. Maka itu pernah sekali Jusufroni mengalami seperti itu. Ya, ada gereja KKR, KKR Natal, Jusufroni diundang. Lalu tiba-tiba jemaat itu salah satu, "Hai anakku Jusufroni, ya kan? Engkau akan menjadi penginjil keliling dunia," katanya. Datang Jusufroni. Mana ongkosnya? Kita diamlah terus. Senangnya aja. Jadi kecenderungan orang-orang yang punya penglihatan yang jelas nggak jelas itu tadi, kecenderungannya itu duniawi, kesombongan, merasa diri paling rohani. Jadi seperti itu. Makanya saudara-saudara dikatakan di dalam Kolose pasal 2 itu, ya ayat yang ke-18 tadi, ya. Janganlah kamu berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Siapa yang berkanjang pada penglihatan itu bahaya. Makanya lebih bagus ya dia bernubuat, tapi jangan asal bernubuat. Ya, jangan pula nanti nur yang buat, bukan. Ya, kalau bernubuat kita itu dikatakan membangun jemaat, tetapi nur buat bahaya. Itu beda ya. Nah, jadi jangan berkanjang pada penglihatan. Ada beberapa hamba Tuhan yang saya tahu, tidak usah saya sebutkan namanya.
Ya. Dia mengatakan, ya, ada kuasa gelap di rumah ini. Ada batang kayu pohon besar di belakang. Lalu ditengok, enggak ada Pak Pendeta katanya. Oh dulu, itu kan sama dengan dukun. Dulu, kapan dulunya Pak Pendeta? Dulu sebelum Biku kemari katanya lagi. Kata kita, ya. Makanya kita yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya mau katakan kepada kita, ya, tertiblah kita membaca Alkitab, ya, tertiblah kita membaca Alkitab. Alkitab ini sudah benar, Alkitab ini cukup, ya, ada nubuatannya sampai kitab Wahyu sudah ditutup segalanya. Jadi nggak perlu lagi penglihatan-penglihatan, nggak perlu lagi. Ya kalau ada penglihatan khusus, ya itu bisa kita tanpa sadar berbicara tuh. Seperti saya lakukan waktu itu di rumah sakit, di Adam Malik. Ya saya nyerocos saja. Ya saya bilang, pokoknya enak kalian tidur pada malam ini, besok pagi sudah ada mujizat, saya bilang. Ya. Tapi saya sendiri nggak tahu ya mujizat apa yang terjadi. Ya. Ternyata mujizatnya yang terjadi mati orang itu. Ya udah kan mujizatnya. Ya. Nah seperti itu saudara-saudara. Ya hanya begitu. Tuhan izinkan. Ya. Oke, jadi sekali lagi jangan pernah kita berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Jangan pernah. Ya. Penglihatan tidak dilarang kalau itu benar. Kalau penglihatan tidak terjadi, ya, tidak terjadi, itu sama dengan nabi palsu. Ya, rasul palsu, guru palsu, pengajar palsu. Itu bahaya itu. Oke, terus kita baca 1, 2, 3. Sedang dia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu, urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan hatinya. Oke, maksudnya pertumbuhan iman ya. Terus apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? nah itu. Jadi kita selalu tunduk pada peraturan-peraturan. Ya, peraturan yang paling benar apa yang ada di dalam hati kita, hati kecil kita. Ya, itu peraturan yang paling benar. Ya, kalau hati kita pun berbicara jangan, yang lebih bagus janganlah. Ya, kalau prinsipnya ragu-ragu, lebih bagus jangan pula. Banyak orang dalam keraguannya dia melakukan, dia mengerjakan. Saya katakan jangan. Ya kalau ragu-ragu, karena akibatnya yang tidak enak. Karena itu harus didasarkan semua dalam nama Yesus. Makanya hati kecil kita itu menjadi suatu pertimbangan-pertimbangan keberatan itu ada di dalam hati kecil kita. Ya. Tapi sekali lagi, kalau tidak dilakukan di dalam nama Yesus, saya kira kalau ada keraguan, lebih bagus jangan bertindak. Ya, jangan bertindak. Karena itu sedikit saja
Ya, hanya gara-gara sedikit kita mengalami kecelakaan, hanya gara-gara sedikit kita binasa. Nah, lebih bagus cara. Ya, oke, terus 1, 2, 3. Jangan ini, jangan kecap itu, jangan seperti. Terus Semuanya menyukai yang mengenai barang yang binasa oleh penyampaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. jadi jelas ya, itu ajaran manusianya itu. Ya, jangan sentuh ini, jangan kecap ini, ya macam-macam lah, itu ajaran manusia. Nah, tapi kalau saya misalnya, ya jangan sentuh durian, ya boleh, jangan sentuh durian. Ya karena apa? Penyakitnya udah parah, ya kan? Nggak boleh. Jangan makan ini katanya. Ya kalau makanannya berlebihan, nggak boleh, ya kan? Nah itu. Jadi saya pernah makan sampai 17 kali tambah. 17 kali tambah, akhirnya sampai di sini kurasa makanan itu. Nah, cara pun begini aja. Nah, karena kebanyakan, karena lomba pula kami kan, nah, ada kawan ini 12 piring selesai. Ada yang sampai 22. Oh, jalannya bukan gini lagi, udah gini terus. Iya. Nah, jadi karena ada yang 12 sudah kalah dia, jadi yang bayar. Nah, jadi itu nggak boleh makanan yang berlebihan. Makanya sekali lagi saya tegaskan, kerajaan surga bukan perkara makanan, bukan perkara minuman. Nah, itu perlunya harus kita mengerti tentang kerajaan surga, sehingga pada saat nanti seperti mengatakan bisa kita minum, bisa kita makan, itulah surga bagiku. Kita katakan berdasarkan ayat, salah. Ya, jangan kita keluar dari ayat. Ya, nah itu pentingnya. Makanya bagi Bapak Nina, ya pakailah sarana itu penginjilan, sarana warung itu, ya kan? Tapi jangan pula nanti gara-gara penginjilan akhirnya warungnya nggak laku lagi. Itu bahaya. Sampaikan dengan cara santai, sampaikan dengan cara santun, begitu. Nah, sehingga berkat itu terus ada, orang terlayani, berkatnya juga tidak hilang, ya kuasa Tuhan dinyatakan. Ya, oke, kita yang dikasih oleh Tuhan. Udah habis? Nah, kita lanjutkan, kita akan baca 1 Korintus dari Yesaya dulu. Yesaya 44 ayat 18. Yesaya 44 ayat 18 sampai 22. Sudah dapat? Oke ya. Kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat mengerti. Nah, ini siapa maksudnya? Ayat sebelumnya ya, coba dulu. Oke, kita baca 1, 2, 3. Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sembahannya. Dia sujud kepada
Ia menyembah dan berdoa kepadanya. Katanya, tolonglah aku, sebab Engkaulah Allahku. Kepada siapa yang bicara? Kepada patung. Kita tahu patung itu bisa melihat tidak? Tidak. Sudah pasti tidak. Hatinya berfungsi tidak? Tidak. Makanya pada ayat 18 ya dikatakan tadi dia tidak bisa melihat. Ya. Nah, coba kita baca lagi. Ayat 18 tadi. 1, 2, 3. Orang saksi itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa. Sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahaminya. Nah, itu berbicara patung. Patung itu matanya tertutup, melekat, hatinya tidak mengerti apa-apa, dia tidak tahu juga apa-apa. Tetapi kok banyak orang menyembah patung. Contoh, ya, bikin patung Yesus. Namanya patung ini. Itu bahayanya, saudara-saudara. Ternyata banyak orang masih menyembah patung, masih berlaku itu. Oleh karena itu, kita dikasih oleh Tuhan, jangan pernah kita kompromi. Setan tetap katakan setan. Patung itu juga bagian dari setan. Dia bukan bagian dari Allah. Ya, ini harus kita ingat ini. Harus kita tegaskan lagi. Ya, itu tentang berbicara patung itu di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 21 dikatakan, hai anak-anakku, jangan ada berhala di tempatmu. Lalu di dalam Ulangan pasal 4 ayat yang ke-16 sampai 19 itu berbicara tentang berhala. Lalu Keluaran 20 ayat 1 sampai 5 berbicara tentang berhala. Dan banyak lagi ayat-ayatnya, terutama bacalah nanti di dalam kitab 1 Raja-Raja dan kitab 2 Raja-Raja. Itu perkara berhala semua, manusia hancur. Perkara berhala. Kehidupan manusia hancur, babak belur. Ya. Tapi begitu berhala itu dimusnahkan, bangsa itu sangat diberkati. Kita mau diberkati atau dihancurkan? Nah, halo, Ducati. Nah, jadi jangan sampai ada berhala. Oke, ayo terus. 1, 2, 3. Tidak ada yang mempertimbangkannya. Tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan setengahnya sudah bakar dalam api dan di atas suaranya juga sudah bakar roti. Sudah kupanggang daging lalu makan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kebersihan. Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering. Nah, itu masakan aku menyembah pada kayu kering. Nah, itu kayu kering itu untuk dibakar aja. Ya, jadi jangan jelas sekali larangan-larangan. Jangan membuat sesajen lah. Itulah istilahnya dia. Kalau di Bali banyak sesajen. Ya. Kalau di Jawa bikin sesajen itu nasi tumpeng. Ya, nasi tumpeng katanya macam-macam. Ya, oke, terus 20. Orang yang sibuk dengan abu belaka disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya atau mengatakan, bukankah dosa yang menjadi peganganku?
jadi kita yang dikasih oleh Tuhan, jangan berpegang pada dusta. Amin. Halo, amin. Jangan berpegang pada dusta. Jadi jangan katakan dusta adalah bagianku. Jangan. Ya, memang dunia ini penuh kedustaan. Ya, jadi jangan kita berkata dusta adalah bagianku. Terus 1, 2, 3. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak dilupakan. Nah, bayangkan saudara-saudara, Israel itu, kita adalah orang Israel, cuma Israel secara rohani. Bangsa Israel itu, dia bangsa Israel secara jasmani. Ya, tapi orang-orang Kristen adalah bangsa Israel secara rohani. Orang-orang Kristen loh, bukan agama Kristen. Beda ya, agama Kristen dan orang-orang Kristen. Nah, makanya terjadi kelak, ya, terjadi kelak. Nah, ini perhatikan bagus-bagus. Pada zaman Nuh, ya, berapa orang yang selamat? Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang nantunya masuk dalam badai. Berapa orang? 8 orang. Ya, tidak mungkin pada waktu itu hanya 8 orang manusia di bumi. Ya, tapi 8 orang yang diselamatkan. Pada zaman Nuh itu akan terjadi lagi. Ya, akan terjadi lagi. Banyak orang berteriak. Ya, banyak orang berteriak. No, aku kan memandu. No, aku kan mengkilandu. No, aku kan bibimu. Tapi apa kata Nuh? Bukan aku yang menutup bahtera itu. Tidak aku tutup. Tetapi Allah sendiri yang menutup. Tidak ada kesempatan bagi orang lain bertobat. Tidak ada kesempatan. Kalau kedatangan Tuhan yang kedua kali ini sudah tiba, tidak ada lagi kesempatan bagi orang bertobat. Kapan waktu Tuhan tiba? Pada waktu Injil sudah diberitakan ke seluruh bumi. Semua orang sudah mendengarkan Injil. Tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Ya. Nah, kembali seperti zaman Nuh. Di kita yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai itu terjadi bagi kita. Nah, jadi jangan pula kita bilang, oh tarigan, aku main jemaat do nita. Ya, aku bilang, lagu aku sih nutup karunia aku. Ya kan? Bukan aku yang menutup. Selama pintu anugerah masih terbuka lebar, ya, inilah saatnya pintu anugerah terbuka lebar luas. Saat inilah waktunya kita kembali semua kepada Tuhan. Ya, oke, terus 1, 2, 3. Seperti kamu ditempatkan angin dan segala dosamu seperti awan
kembalilah kepadaku, kembalilah kepadaku. Ya kan? Nah, itu yang Tuhan inginkan. Jadi saya katakan kepada saudara-saudara dan sampaikan juga kepada yang lain, keluarga-keluarga saudara. Ya. Kembalilah kepada Tuhan, jangan mengeraskan hati. Ya. Itu sudah dibuka pintu berkat. Sudah dibuka pintu pengampunan. Kembalilah. Maka salah satu di akhir zaman ini, salah satu, dan itu akhir zaman ini sudah mulai dari sekarang, sudah mulai itu. Ya. Salah satu tandanya akhir zaman ini banyak orang mengeraskan hati. Karena apa? Karena kuasa yang pertama diangkat adalah kuasa Roh Kudus. Ya, kuasa pertama yang diangkat adalah kuasa Roh Kudus. Ya. Jadi jangan mengeraskan hati. Mengeraskan hati sama artinya dengan bebal, sama artinya dengan bandel. Ya. Kepada orang bebal, Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan, itu sama juga artinya orang fasik. Makanya Tuhan berfirman kepada orang fasik, hari-harinya dipersingkat. Dipersingkat. Jadi sekali lagi kita dikasih oleh Tuhan, janganlah kita seperti orang bebal, tetapi jadilah seperti orang arif, dan janganlah kita menjadi orang yang fasik. Ya, Tuhan tidak berkenan dalam hal itu. Oke, sedikit lagi ya, supaya selesai sedikit lagi. Saya mau katakan begini. Surat Al-Imran 50 itu mengatakan, boleh nanti saudara-saudara baca. Mungkin pendeta ini bohong pada pulang nanti kan, makanya pulang dari sini cari Al-Quran, ya. Lalu baca nanti Al-Imran 50. Jadi Al-Imran 50 mengatakan begini, kira-kira begini maksudnya. Percayalah kepada Taurat dan Injil. Ya. Percayalah kepada Taurat dan Injil. Lalu dikatakan Isa Al-Masih ya membatalkan ya, apa yang Allah haramkan. Sudah dibatalkan. Itu Al-Imran 50. Jadi di dalam Al-Quran pun tercatat. Jadi kita dikasih oleh Tuhan Yesus, apa yang diharamkan dulu di Taurat itu sudah dibatalkan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan penyalibannya. Oleh karena apa? Karena Dia sendirilah firman itu sendiri. Dialah firman-Nya. Tuhan Yesus berhak atau tidak membatalkannya? Dia berhak. Karena Dialah firman. Dirinya lah firman. Hidupnya lah firman. Oleh karena itu sudah dibatalkan. Ternyata dicatat juga di dalam Al-Quran Al-Imran 50. Ya, nanti rame-rame kita beli Al-Quran. Nah, jadi yang sudah dijadikan Tuhan itu kenapa berdasarkan pertanyaan? Apakah langsung bukan
bukan dibatalkan karena tidak sempurna, kurang sempurna, bukan, tapi digenapi. Digenapi. Artinya kebanyakan para ahli hukum Taurat dan orang-orang Farisi itu mengartikannya secara letterlek, bukan dia mengartikannya secara hati nurani. Itu contoh, ya. Jangan membunuh. Ternyata membenci saja, mendendam saja sama dengan membunuh. Ya. Jadi orang Farisi, orang ahli hukum Taurat mengatakan itu jangan membunuh, itu sama seperti mematikan orang. Padahal dengan membenci saja, dengan mendendam saja sudah membunuh. Ya, nah itu digenapi, itu maksudnya digenapi kebenaran firman Tuhan. Jadi hukum Taurat bukan hanya kedatangan Yesus yang digenapi, tetapi semuanya digenapi di situ. Makanya kedatangan Yesus adalah untuk menggenapi hukum Taurat. Makanya kitab Injil perlu dibaca. Jadi Yesus mengatakan, ya, akulah Injil itu. Yesus mengatakan sendiri, akulah Injil itu. Jadi kita yang dikasih oleh Tuhan. Jadi istilah dibatalkan di situ adalah digenapi, ya, bukan dibatalkan, ditolak, bukan, ya, digenapi. Oke? Nah, sebenarnya masih banyak ayat-ayat yang mau saya sampaikan, ya, tetapi cukuplah sampai di sini dulu, ya. Tetapi yang paling penting adalah kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, yang mempunyai kuasa itulah tanda kita berada dalam kerajaan surga. Tanda maksudnya tanda mujizat, ya. Makanya diawali tanda mujizat itu dalam mengusir setan. Markus 16 ayat 17 dan 18. Ya. Kalau itu tidak diragukan lagi bahwa orang itu pasti memiliki kerajaan surga. Oleh karena itu, para nabi, para rasul, ya, semuanya memiliki mujizat-mujizat. Tidak ada nabi tidak punya mujizat. Makanya saya sarankan pada kita, rajinlah kita membuka YouTube, ya, YouTube Muhammad KC dan Saifuddin. Itu penting untuk melengkapi pengetahuan kita tentang Alkitab dan tentang Al-Quran. Ya, oke, Tuhan Yesus memberkati.